Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru pulang dari pekerjaannya. Sesampainya di rumah, si wanita yang bernama Pim merasa janggal dengan keadaan rumahnya yang gelap. Lalu, Happy birthday. film pun baru dimulai. Setelah merayakan ulang tahun Pim, si suami yang bernama V dan temannya melanjutkan pesta dengan melakukan ramalan kartu dari temannya si paling so tahu tentang masa depan. Si beliau mengatakan bahwa Pim akan mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang di hidupnya. 그 사람이 너를 찾아와 그 어긋난 약속에 대해서 따지고 Tak lama setelah itu, V ditelepon pihak rumah sakit Thailand yang mengabarkan bahwa ibu mertuanya mengalami kritis dan harus segera dilakukan operasi. โรงพยาบาลต้องกลับไปเลยไหม Apaan tuh? Mendengar hal tersebut, Pim dan V yang saat ini tinggal di Korea mau tak mau langsung terbang ke Thailand. Sepulangnya dari rumah sakit, mereka memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di rumah masa kecilnya. Sembari menunggu si ibu sehat, Pim pun mulai membuka album foto kenangan-kenangan masa lalunya. Rupanya Pim memiliki kembaran yang menempel di tubuhnya bernama Ploy. Biar nyambung, gue jelasin dikit kalau Pim ini terlahir menyatu bersama saudara kembarnya bernama Ploy. Oke kanjo. Di malam harinya mereka didatangi oleh ART bernama Noi. Ia yang merasa gabut akan izin pamit jika sudah tidak ada kerjaan lagi. Pim yang keheranan pun bertanya, "Noi, kenapa nggak nginep aja di sini?" Noi yang seolah menyembunyikan sesuatu menjawab kalau dirinya ingin pulang saja. Saat Pim hendak tidur, di hari berikutnya, Pim menjenguk si ibu yang berada di rumah sakit. Melihat Pim, si ibu seperti ketakutan akan sesuatu. Dirasa ada kejanggalan, Pim pun bertanya pada Noi, apa yang terjadi sebelum si ibu sakit? Noi menjelaskan bahwa si ibu ngehulang tarik di kamarnya. หนูก็รู้สึกเหมือนคุณผู้หญิงกำลังกลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ Karena kondisi si ibu makin memburuk, dokter memutuskan untuk mengoperasinya malam ini juga. อาการแม่เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้คนไข้อา Saat Pim menunggu, tiba-tiba setelah operasinya selesai, untungnya ibu berhasil dioperasi dan keadaannya sedikit membaik. Sepulangnya dari rumah sakit, Pim melihat anjing yang sedang menggonggong ke arah cermin. Saat Pim mengeceknya, setelah tersadar, Pim pergi ke kamar mandi. Di sana ia kembali melihat kembarannya Ploy. Pim เป็นอะไรกันแน่ทำร้ายตัวเองทำไม Melihat istrinya yang semakin aneh, V membawa teman lamanya, seorang psikiater. นายเป็นหมอด้านไหนเหรอคะ Mengetahui hal tersebut, Pim yang adat-adatan karena dianggap gila oleh suaminya tak sengaja menabrak si anjing hingga turu. Setelah keadaan sedikit membaik, Pim akhirnya mau untuk melakukan terapi. Pim menceritakan bahwa dulu ia memiliki saudara kembar yang sangat ia sayangi.
Meskipun tubuh mereka menyatu, Pim dan Ploy memiliki karakter yang berbeda. Pim penyabar namun Ploy emosian. เอาละครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้คุณพิมพ์ Si psikiater mengatakan bahwa mental Pim sakit karena kenangan masa lalunya hingga ia tak bisa membedakan mana ilusi mana kenyataan. Ia menyarankan agar V membawa istrinya kembali ke Korea. Karena penyakit mertuanya belum juga sembuh, V pun tak mau menunggu hingga kesembuhan si mertua. เป็นไงบ้าง อร่อยไหม Iya, untungnya itu hanyalah mimpi. Dirasa keadaan sangat panas, Pim menyalakan kipas angin. Lalu di keesokan harinya, V mengabarkan pada psikiater bahwa keadaan Pim semakin memburuk. Di tengah obrolan, V berkata, Bro Cina, katanya kalau saudara kembar turu satu, yang satunya juga harus turu ya. Waduh, setega head eta mah mitos. Sampainya di rumah, Wi, entah bubur atau apa, V melihat dua bayangan yang mengikuti Pim. Dirasa keadaan semakin absurd, V mencoba untuk membawa ibunya ke Korea. Namun si dokter mencegahnya karena itu terlalu beresiko. ไม่เห็นด้วยเลย มันเสี่ยงนะครับ Shin pun flashback ke masa lalu. Saat itu V, Pim dan Ploy yang dirawat di rumah sakit yang sama. Ternyata sejak dulu V sangat mencintai Pim, tidak dengan Ploy. Saking sukanya V pada Pim, ia menggambar mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Pim yang berada di rumah sendirian merasa mendengar sesuatu. Karena ini film thriller, gak mungkin dong gak dicek. Pim melihat kacamata Ploy yang tiba-tiba tergeletak di kasur. Dirasa keadaan semakin jangar, Pim memutuskan untuk berendam. Lalu saat keadaan semakin kacau, Pim bukannya pergi ke kamar dan lanjut tidur, ia malah pulang anting. Di keesokan harinya lagi, Pim kembali bermeditasi dengan si psikiater. Si psikiater mengatakan bahwa semua yang Pim lihat hanya imajinasi saja. Shin pun kembali flashback ke masa lalu. V yang hanya suka pada Pim mulai memberikan effort lebih. Melihat kemesraan kembarannya, Ploy merasa cemburu. Hingga saat V sudah sehat dan hendak pulang, ia memanggil Pim untuk salam perpisahan. Namun hal tersebut dicegah oleh kembarannya Ploy. Pim melanjutkan ceritanya bahwa Ploy tidak ingin dioperasi karena ia tak ingin berpisah dengan Pim. Dan ternyata saat operasi dilakukan ada kesalahan yang menyebabkan Ploy meninggal dunia. Di rumah, rupanya V kembali meminta agar dokter mengizinkan mertuanya dibawa ke Korea. Karena kondisi si ibu sudah sedikit membaik, akhirnya si dokter pun mengizinkannya. Saat V melihat-lihat kondisi rumah sakit di Korea, tiba-tiba hujan datang. Mau tak mau, V menutup semua jendelanya hingga berada di kamar peninggalan Pim dan Ploy. Di keesokan harinya, V yang sudah tahu bahwa Ploy meninggal karena operasi pemisahan tubuh meminta penjelasan dari Pim mengapa ia tak jujur dari awal. Pim menjelaskan, bagaimana aku mau jujur mas, aku lebih memilihmu daripada saudara kandungku sendiri. Asal kamu tahu ya mas,
Ploy juga sangat mencintaimu. พลอยเขารักพีมาตลอด Di malam harinya, Pim memutuskan untuk tidur sendirian. Namun seperti biasa, entah bubur atau real, Pim kembali dihantui oleh sosok Ploy. Pim pun melanjutkan meditasinya bersama si psikiater. Karena dirasa hal tersebut tak membantunya, Pim kembali adat-adatan dan memutuskan untuk pergi tanpa sepengetahuan Vi. Pim yang masih adat-adatan rupanya ia pergi ke rumah dan membakar semua kenangan milik Ploy. Ia pun melanjutkan pelariannya hingga mobil yang dinaikinya oleng ke kebun. Teror pun semakin berlanjut hingga ia bertemu Vi. Namun ia pun pingsan. Di saat yang bersamaan, Vi tiba di rumah. Melihat keadaan Pim yang mengenaskan, ia langsung membawanya ke rumah sakit. Namun di rumah sakit tersebut entah mengapa si dokter yang akan merawat Pim tidak ada. Apakah si dokter lagi mabar ML? Tidak peduli. Oke, lanjut. Di detik-detik terakhir kematian si ibu, Vi diberitahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Rupanya selama ini Vi menikahi Ploy, si berkacamata, bukan si Pim yang ia cintai. Mengetahui hal tersebut, Pim yang entah bagaimana sudah ada di rumah mengabarkan pada Vi bahwa si ibu sudah turun. Alah berisik kamu Ploy, aku sudah tahu semuanya dari si ibu. Vi pun mendesak pada Ploy agar menceritakan apa yang terjadi pada Pim. Rupanya Pim meninggoy karena dipeluk lehernya menggunakan tangan Ploy, bukan karena operasi. Di tengah siksa shock, Vi pun pergi dengan membawa kalung pemberiannya untuk Pim. Saat tersadar dirinya sudah terikat dan jati diri Ploy yang seorang psikopat pun mulai terbuka. Ploy menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini karena dirinya cemburu pada Pim. Semua orang hanya menginginkan Pim tapi tidak dengan aku. แต่วีสนใจแต่พิมพ์ทรมานมากเหรอ Di tengah kegilaan Ploy, ia mendengar seseorang yang datang. Dan saat ia mengeceknya, rupanya itu Noi yang akan mengambil HP-nya yang tertinggal. Di saat yang bersamaan, Vi mencoba melepas ikatannya. Untungnya, Vi berhasil melarikan diri. Ia pun mengendap-endap untuk kabur. Dan ternyata semua ruangan sudah diberi bensin oleh Ploy. Ploy pun mengancam pada Vi agar segera keluar, jika tidak ia bakar bangunan ini. Saat adu mekanik sedang berlangsung, mereka berdua jatuh. Dan suwe bagi Vi, kakinya yang terjepit di pegangan tangga pun pengkor. Melihat Ploy yang sudah hilang dari tempatnya dan api yang semakin membesar, ia yang panik mulai merangkak pergi keluar rumah. Selangkah lagi berhasil kabur, tiba-tiba Ploy datang dan kembali adu mekanik. Hingga saat Vi akan memfatality Ploy, ia yang tega dan banyak drama malah tidak jadi melakukannya. Keadaan pun berbalik saat Ploy akan menghabisinya, arwah Pim datang membantunya. Lalu
Film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat plot twist bukan? Atau masih bingung? Sini gue simpulin. Jadi intinya ada dua wanita kembar, Pim dan Ploy. Mereka yang saat itu berada di rumah sakit bertemu seorang pria bernama V. Rupanya V mencintai Pim saja, tidak dengan Ploy. Ploy yang cemburu berlipat karena dirinya juga suka dengan V dan tak ingin kehilangan saudaranya Pim. Di puncak frustasinya itu, Ploy tak sengaja mencekik saudaranya hingga turun. Dan ia berpura-pura menjadi Pim agar bisa dicintai oleh V. Lalu sisanya ya kalian tahu sendiri lah ya, gak usah dijelasin lagi. Durasi asli film ini adalah 1 jam 28 menit 57 detik. IMDb untuk film ini adalah 6,4/10. Kalau YouTuber UMKM ini ikut ngerating, cocoklah diberi nilai 7/10. Karena scene-scene-nya yang sudah bagus jika kita lihat dengan rilisnya tahun film ini yaitu di 2007. Dan juga ditambah dengan plot twist-nya yang sangat berlipat. Awalnya gue kira film ini adalah film horor yang menegangkan aja gitu dengan jumpscare yang gak jelas gitu. Ternyata gue salah. Film ini bagus, keren. Kalian wajib tonton langsung filmnya. Hikmah dari film ini adalah jangan menyukai pria yang sama. Anjay. Jangan lupa support